Salam ibu-ibu semua, apa kabar? Senang sekali kita bisa bertemu melalui acara ini. Dan saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu mengenali gejala autoimun dan penanganannya. Oh ya, perkenalkan nama saya Dr. Edi Kristianto, dan saat ini saya akan men-sharingkan beberapa hal yang cukup penting untuk kita pelajari bersama. Ibu-ibu, saat ini kita akan mempelajari apa sih penyakit autoimun itu. Jadi, sebelumnya saya ingin jelaskan mengenai kekebalan tubuh. Nah, di tubuh kita itu seringkali terpapar dengan virus, bakteri, dan jamur yang ada di sekitar kita. Namun tubuh kita bisa melakukan perlawanan terhadap virus, bakteri, dan jamur tersebut. Dan dengan media apa perlawanan itu? Yaitu dengan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Jadi sistem imun kita berfungsi untuk melawan bakteri, virus, dan jamur supaya kita tidak sakit. Nah, kalau sistem kekebalan tubuh kita lebih lemah daripada bakteri dan virus itu, kita akan sakit. Namun kalau sistem kekebalan tubuh kita lebih kuat, nah kita tidak sakit. Nah, sekarang apa itu penyakit autoimun? Nah, di penyakit autoimun itu adalah kondisi di mana kekebalan tubuh kita bukan menyerang bakteri dan virus dan jamur tadi, namun menyerang diri kita sendiri. Sehingga tubuh kita, sel-sel sehat yang ada di dalam tubuh kita diserang oleh kekebalan tubuh kita. Kenapa demikian? Karena sistem kekebalan tubuh orang yang menderita autoimun itu melihat sel tubuh sebagai benda asing, sehingga sistem kekebalan tubuh melepaskan antibodi untuk menyerang sel-sel tubuh yang sehat tadi. Nah, ada satu buku yang berjudul The Autoimmune Epidemic. Dikatakan demikian, di Amerika itu penyakit autoimun mencapai 50 juta orang atau lebih dari 15,5%. Nah, sayangnya di Indonesia belum ada data yang lengkap yang menunjukkan berapa sih sebenarnya yang menderita penyakit autoimun itu. Ya, namun kemungkinan besar kita juga 15% lebih yang menderita autoimun di Indonesia. Bayangkan besar sekali. Jadi sebetulnya autoimun itu sudah seperti epidemi, namun tidak menular ya. Penyakit autoimun tidak menular, namun mirip-mirip epidemi. Penyakit ini ada di mana-mana, namun seringkali tidak terdeteksi ya. Dan penyakit autoimun mayoritas menyerang generasi milenial atau anak-anak muda ya. Dan di Indonesia wanita banding pria itu 9:1, artinya wanita 9 kali lipat lebih banyak yang terkena penyakit autoimun dibanding dengan pria. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengenali gejalanya dan penyebabnya itu seperti apa. Nah, ini adalah gejala-gejalanya. Yang pertama, rasa lelah yang berlebihan. Meskipun kadang-kala kita nggak ngapa-ngapain, namun kita rasanya mudah capek, mudah lelah, padahal tadinya tidak, seperti itu. Kemudian rasa sakit di seluruh tubuh, ya, kadang hilang, kadang timbul, ya. Kemudian demam yang nggak jelas penyebabnya, jadi bukan karena infeksi dan sebagainya, namun kadang-kadang anget badannya, namun demamnya rata-rata tidak tinggi sekali, jadi rata-rata demamnya di bawah 38 derajat Celcius. Nanti kalau istirahat bisa hilang sendiri demamnya, kemudian suatu saat timbul lagi demikian. Kemudian berat badan berubah, biasanya sih bertambah kurus, meskipun ada beberapa jenis autoimun bisa bertambah berat gitu ya. Kemudian terjadi kerontokan rambut. Nah, gejala-gejala yang saya sebutkan ini itu tidak muncul sekaligus, namun hanya muncul 1 atau 2 gejala saja. Jarang yang 3 atau lebih daripada gejala ini ya. Jadi kalau ditemukan gejala-gejala seperti ini, saya sarankan ibu-ibu untuk segera memeriksakan diri ke dokter terdekat, dokter ibu-ibu sendiri. Nah, penyebabnya apa? Penyebab penyakit autoimun itu ada beberapa penyebab. Faktor genetik itu berperan sekitar 5-15% saja. Polusi lingkungan itu juga berperan. Hormonal juga berperan. Penyakit infeksi juga. Bahkan kekurangan vitamin D itu juga berperan sangat besar pada penyakit autoimun. Kalau dulu nih penyakit autoimun itu banyak terjadi di Eropa, karena itu disebut penyakit autoimun itu penyakitnya orang Eropa. Karena di sana sinar matahari tidak sebanyak pada daerah-daerah tropis. Nah, Indonesia ini termasuk daerah tropis. Namun penyakit autoimun di Indonesia itu sekarang banyak. Kenapa demikian? Karena sekarang sudah orang-orang takut dengan sinar matahari atau menghindari sinar matahari. Bahkan seringkali saya dapat pasien, ibu-ibu ambil jemuran ke depan rumah aja mesti pakai payung gitu ya. Jadi menghindari sinar matahari. Jadi
pernah dilakukan satu riset di daerah-daerah Asia itu termasuk Indonesia, itu penyakit autoimun ternyata memang banyak gitu karena orang menghindari sinar matahari sebagai sumber vitamin D. Kemudian gangguan mikrobioma usus atau bakteri-bakteri yang baik di usus ya berkurang ya pada orang-orang yang banyak minum antibiotik atau pola makannya kurang bagus itu akan menyebabkan ini. Kemudian leaky gut atau perembesan usus, di mana zat-zat makanan merembes dari usus dan langsung masuk sirkulasi darah tanpa dicerna. Itu disebut leaky gut atau perembesan usus. Ini erat kaitannya dengan mikrobioma. Ya. Kemudian kekurangan enzim. Nah ini menjadi salah satu trending yang banyak dibahas. Karena kemungkinan besar penyakit autoimun erat kaitannya dengan masalah kekurangan enzim yang ada saat ini. Ya. Nah saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai hubungan pola makan, enzim, dan penyakit autoimun. Nah, ibu-ibu, ada satu buku yang sudah saya baca beberapa kali. Ini bukunya bagus, judulnya The Miracle of Enzyme. Ya. Sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dijual di toko-toko buku. Ya. Buku ini ditulis oleh Dr. Hiromi Shinya dari Jepang. Jadi dokter ini punya istri, itu nyonya beliau itu meninggal karena leukemia. Leukemia itu termasuk penyakit autoimun yang menyerang darah. Ya. Nah setelah itu beliau melakukan banyak sekali penelitian dan menemukan bahwa dalam tubuh manusia memang terdapat berbagai jenis enzim. Namun ada beberapa jenis makanan yang bisa menguras atau menyedot enzim begitu banyak untuk mencernanya ya. Dengan demikian tubuh kita akan kekurangan enzim ya. Pada saat itu terjadi kemudian kita makan makanan apapun juga, maka makanan tidak bisa dicerna dengan sempurna karena kita kekurangan enzim tadi. Akibatnya apa? Makanan akan merembes atau keluar daripada usus dan tidak dicerna dengan sempurna. Dan zat-zat makanan yang merembes keluar dari usus itu akan masuk ke sirkulasi darah dan oleh sel-sel darah kita atau sistem kekebalan kita itu tidak dikenali lagi karena bentuknya tidak sempurna, dianggapnya benda asing. Benda asing itu seperti tadi yang bakteri, virus, dan jamur itu, diseranglah dia, maka memicu terjadinya penyakit autoimun. Masalahnya zat-zat makanan yang merembes tadi masuk ke berbagai sel tubuh kita sehingga sel-sel tubuh kita diserang, bisa nyerang ke sendi, bisa nyerang ke pembuluh darah, bisa nyerang ke sel darahnya sendiri dan sebagainya ya. Nah, jadi perlu mewaspadai 4 jenis makanan yang menguras enzim. Nah, untuk ibu-ibu yang menderita autoimun maupun yang tidak menderita autoimun, saya sarankan untuk membatasi 4 jenis makanan ini. Yang pertama adalah makanan yang mengandung gluten atau dari terigu. Misalnya roti, ya, cookies, pokoknya yang terbuat dari gandum, ya. Bahkan roti gandum juga perlu dibatasi, ya, karena kandungan gluten, ya. Jadi usahakan mengkonsumsi makanan yang non gluten. Nah saat ini ada juga terigu yang tanpa gluten atau non gluten juga sudah ada, tentunya lebih mahal harganya ya. Nah jadi kalau ibu-ibu masak ya membuat kue dan sebagainya bisa mengganti terigu misalnya dengan mokaf. Nah itu non gluten ya. Kemudian susu sapi. Susu sapi ini sebetulnya mengandung kalsium, protein yang bagus untuk tubuh kita. Nah, kenapa ini perlu dibatasi? Yang dimaksud di sini adalah susu sapi yang sapinya dikasih pakan buatan. Karena bahan-bahan pengawet pada pakan sapi itu masuk ke dalam susu sapi dan mengakibatkan menguras enzim di pencernaan kita. Ya, jadi perlu menghindari susu sapi yang dari sapi yang tidak makan rumput. Memang susah bedain kalau udah jadi susu karena bentuknya juga sama gitu ya. Nah, jadi termasuk produk-produk turunannya seperti misalnya keju, mentega, begitu ya. Pokoknya yang terbuat dari susu sapi ya. Nah, kenapa ya sekarang autoimun itu begitu banyak terjadi? Ada kemungkinan ya, ini belum pernah dilakukan penelitian sih, ada kemungkinan erat kaitannya dengan bayi-bayi yang sejak anak-anak atau bayi yang sejak kecil dikasih susu formula yang terbuat dari susu sapi. Nah, kalau menurut Dr. Hiromi Shinya, di Jepang penyebab autoimun terbanyak atau terbesar adalah dari susu sapi ini ya. Kemudian yang ketiga adalah yang mengenai susu sapi tadi itu teman-teman bisa ganti yang lain, misalnya dengan susu kedelai atau susu kambing, karena kambing biasanya tetap dikasih rumput ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah gula pasir ya. Teman-teman perlu hindari gula pasir karena ini menyedot enzim begitu banyak.
Dengan apa menggantinya? Ya bisa diganti dengan yang lain, misalnya stevia, diganti dengan palm sugar atau gula kelapa, ya gula aren, itu jauh lebih sehat ya. Dan yang keempat adalah MSG ya. Nah MSG ini itu juga menguras enzim. Namun sekarang banyak penyedap masakan yang alami, misalnya dari jamur, totole seperti itu ya. Dan saat ini kami juga sedang mengembangkan di pedesaan-pedesaan, terutama di Kalimantan, itu membuat penyedap masakan dari daun yang namanya daun sengkuba atau sungkai ya. Itu rasanya memang gurih seperti ada MSG-nya namun alami. Dan sekarang kami sedang tepungkan itu ya. Dan ini adalah 4 jenis makanan yang perlu ibu-ibu batasi ya. Kalau bisa hindari, kalau nggak bisa batasi ya. Karena menguras enzim. Nah ini adalah proses perembesan pada usus, yang sebelah kiri adalah usus yang normal. Namun yang sebelah kanan itu makanan yang nggak tercerna akhirnya merembes melalui usus masuk sirkulasi darah. Inilah yang menjadi benda asing yang menyebabkan sel darah kita menyerbu zat-zat makanan itu dan memicu terjadinya autoimun.